Lo lagi bingung kapan sih harus beli iPhone basic atau yang Pro? Atau sekarang nih lo lagi bingung mau beli iPhone 16 tapi mikir nanggung gak ya kalau gak ambil yang Pro sekalian gitu? Atau justru ngerasa iPhone Pro itu overkill gak sih buat kebutuhan lo? Gua ngerti banget karena tiap tahun Apple tuh makin bikin kita dilema gitu ya. Nah, di video kali ini gue bakal bantu lo jawab satu pertanyaan penting. Kapan sih lo sebenarnya perlu ambil iPhone seri Pro dan kapan cukup ambil yang basic? Let's go, ini dia panduannya. Hai, balik lagi bareng gue Yasmin di Pems Channel Tambah Smart, tempat review dan tech guide paling real buat lo yang pengen update gadget biar lo gak salah pilih. Kalau lo baru di channel ini, jangan lupa klik dulu subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan lah video-video kita selanjutnya. Oke, kita mulai dari what makes them different dulu ya. Jadi kita bicara iPhone basic dulu. Contohnya si iPhone 16 basic. Material bodinya tuh aluminium. Terus kalau misalnya layarnya OLED lah biasa, 60Hz doang ya kalau yang iPhone 16 basic ini. Terus chipsetnya beruntung banget di seri iPhone 16 basic ini udah dikasih chipset terbaru yaitu A18 biasa. Yang biasanya di seri-seri sebelumnya, seri basic itu dapat chipset lama kayak iPhone 15 itu dapat chipset sebelumnya. Terus chipset terbarunya tuh baru ada di iPhone 15 Pro-nya. Dan untuk di seri iPhone 16 ini nggak gitu. Cuman bedanya adalah iPhone 16 Pro itu dia pakai chipset A18 Pro. Jadi ada embel-embel Pro-nya. Cuman poin plus karena sama-sama chipset baru. Bedanya itu cuman di hasil performa GPU-nya aja dan gak berasa banget lah ke pemakaian sehari-hari. Terus untuk RAM-nya sekarang juga udah gak sekecil 6GB lagi di seri basic. Sekarang udah dikasih 8GB. Artinya udah gak pelit nih. Jadi kayak iPhone 16 basic tuh sebenarnya udah mantep gitu ya. Dan untuk kameranya ada dual, wide dan ultra wide. Terus gak ada promotion 120Hz untuk yang iPhone 16 basic dan storage-nya itu mentok di 512GB. Untuk harga awal rilisnya start di 13,99 terpaut 4 juta dibanding yang seri Pro. Terus kita bahas iPhone 16 yang Pro. Untuk bahannya dia materialnya titanium yang lebih ringan dan premium, memang berasa kayaknya gitu ya. Layarnya OLED promotion 120Hz. Untuk yang biasa pakai layar-layar 120Hz dan bisa bandingin sih kerasa gitu ya. Dan terus chipsetnya pakai A18 Pro yang tadi gue mention. Kameranya ada triple wide, ultra wide dan telephoto plus lidar juga. Terus untuk konten creatornya ada Pro RAW dan ProRes. Terus storage-nya juga up to 1TB. Sama USB-C transfernya jauh lebih cepat. Harga rilisnya start di 17,99 terpaut 4 juta ya dibandingkan yang basic. Nah, jadi bukan cuma di kamera aja sebenarnya perbedaannya. Experience dan positioningnya juga beda. Tapi nih ya, seri Pro dan keunggulannya ini bakal berguna hanya untuk segelintir orang yang emang akan explore fitur-fitur Pro-nya tadi. Ya kayak kalau kata orang tuh emang Pro-nya itu tuh terlalu overkill kali ya. Jadi siapa yang cocok ambil iPhone basic? Ambil iPhone 16 basic kalau lo pakainya mostly buat sosmed, chattingan, nonton, browsing. Lo gak butuh kamera zoom atau fitur pro seperti Pro RAW, ProRes, apalah tadi itu ya. Terus lo juga punya budget terbatas tapi tetap mau iPhone paling terbaru. Upgrade dari iPhone SE, iPhone 11 atau yang lebih lawas, lo boleh pilih si iPhone 16 basic karena langsung berasa banget ngebutnya. Dan lo bukan yang heavy content creator juga dan mobile editornya dikit-dikit tipis-tipis aja bisa gitu. Terus lo lebih mementingkan kepraktisan dan baterai yang tahan lama daripada fitur kamera ekstra. Plus nih ya, iPhone 16 basic ini biasanya lebih ringan, lebih hemat baterai dan tetap powerful buat daily use.
Jadi intinya iPhone 16 basic itu untuk yang pemakaiannya nggak neko-neko gitu ya, casual use aja, harian-harian buat kerja atau buat sesekali sosmed, edit video gitu-gitu, bisa tuh pakai aja iPhone 16 basic. Terus kapan harus ambil iPhone 16 Pro? Lo cocok ambil iPhone 16 Pro kalau lo seorang content creator, videographer, suka mobile photography, ya suka instan-instan tapi tetap sinematik gitu ya. Butuh kamera telefoto buat ambil foto jauh tanpa pecah. Terus lo suka hasil foto yang raw untuk editing langsung dari HP lo. Terus lo perlu nih layar 120Hz yang smooth buat gaming ataupun editing. Tapi ini pun juga buat orang-orang yang bisa bedain layar 60Hz dan 120Hz ya. Tapi kalau mata lo murahan yang gak bisa bedain mana yang 60Hz gitu ya, ya iPhone basic aja udah cukup sih. Terus buat lo yang sering transfer data antar device, karena port Pro transfernya lebih cepat pastinya karena pakai USB-C Pro level. Kemudian lo butuh performa chipset maksimal untuk multitasking yang super berat. Kalau lo upgrade dari iPhone 14 Pro atau pengen future proof untuk 3 sampai 4 tahun ke depan, lo bisa pilih yang 16 Pro ini. Dan ini adalah buat orang-orang yang penting mahal. Pokoknya gue harus beli iPhone yang paling termahal. Gue harus pokoknya lo harus jadi number one, yang belinya tuh harus mantep banget. Nah itu boleh nih buat lo yang iPhone 16 Pro. Sama ini juga sih, framenya kan juga dari titanium, desainnya juga yang elegan gitu, kayak memang kayak raya gitu kelihatannya ya, ringan, premium, dan honestly sih prestige feelingnya juga yang megang tuh emang pro banget. Itulah orang-orang yang cocok untuk beli iPhone 16 Pro gitu. Oke, sekarang panduan finalnya. Lo yang putuskan ya, tapi gue kasih beberapa pertanyaan dan jawabannya. Gue bantu simpulin, simpel banget. Pertanyaannya ini ya. Budget lo mepet, ambil iPhone 16 basic. Lo cuma casual user, lo pakai basic, udah cukup. Lo bikin konten full dari HP, bener-bener full banget, lo bisa ambil yang Pro series. Kamera penting buat lo, ambil yang Pro juga. Pengen HP future proof sampai 4 sampai 5 tahun ke depan, lo bisa ambil yang Pro juga. Layar 120Hz penting banget buat lo, ambil yang Pro. Kalau lo upgrade dari iPhone 12 ke bawah, daily use tadi, basic udah cukup, iPhone 16 basic. Upgrade lo dari iPhone 14 atau 15, baru kerasa kalau lo upgrade-nya ke Pro, iPhone 16 Pro. Dan ingat, Apple tuh tiap tahun semakin kecil bedanya di spek gitu ya. Jadi pilihlah sesuai kebutuhan, bukan hanya karena FOMO sesaat. Oh ya, ini tiap seri biasanya beda-beda lagi ya. Kalau iPhone 15 seri basic tuh sekarang udah nanggung banget. Soalnya dibandingkan yang iPhone 15 Pro itu berasa banget bedanya. Jadi better kalau lo nggak ambil antara iPhone 16 ya ambilnya 15 Pro. Jadi jangan lagi lo milih iPhone 15 basic sih menurut gue nih ya. Ini saran pribadi aja. Dan seperti yang gue mention tadi, kebetulan iPhone 16 seri di basic ini bener-bener udah bawa banyak banget peningkatan, cuman beda di beberapa hal aja, terutama di kamera dan layar ya. Sama chipsetnya pun yang iPhone 16 basic itu udah dikasih chipset tahun terbaru ya, walaupun bukan yang versi Pro, A18 tuh udah cukup oke. Dan nanti nih rumornya untuk iPhone 17 basic juga bakal lebih worth it ketimbang seri Pro-nya. Tapi apa benar, kita tungguin aja ya. Terus juga menurut gue karena terpaut 4 juta antara iPhone basic dan iPhone 16 Pro-nya gitu ya. Jadi serasa kalau misalnya 4 juta tuh masih bisa lo simpan aja atau lo tambah yang lain atau apa. Kalau emang butuh banget kameranya, boleh lah itu diinvest 4 juta untuk jadiin iPhone 16 Pro. Balik lagi sebenarnya ini tergantung kebutuhan lo lagi. Sekedar mengingatkan aja gitu ya, banyak orang beli iPhone Pro cuman buat gaya aja, padahal 80% fitur premiumnya nggak pernah mereka pakai. Belilah sesuai kebutuhan lo, bukan kebutuhan orang lain, karena ujung-ujungnya yang make itu kan lo, dan duitnya juga dari dompet lo gitu loh ya. Gue pribadi nih ya masih pakai basic karena gue daily record video emang pakai iPhone, tapi ya cuman untuk video iseng-iseng konten gitu, untuk reels. Jadi ya nggak perlu tajam-tajam banget lah ya. Bagi gue tuh
basic udah cukup banget. Performa juga udah ngebut parah, baterai juga udah bagus dan sesuai kantong dan budget ya kak ya. Makanya gue masih belum merasa perlu nih beli iPhone Pro gitu. Tapi kalau disuruh milih gitu, kalau nanti ada budgetnya gimana? Balik nih ya pertanyaannya, kalau ada budgetnya, ya of course lah gue mau juga nih iPhone 16 Pro. Atau nanti kalau iPhone 17 gue juga mau kok iPhone 17 Pro nya gitu. Tetap ya gak bisa bohong gitu ya, emang ada harga ada barang gitu. Jadi jangan sampai kepikiran maunya yang tetap mantep juga tapi harganya murah gitu. Kayak ada sih yang lain, nanti kita bahas itu ya, rekomendasi yang lain-lain. Oke deh, sekian dulu, kita akhiri dulu video panduan kali ini dari gue Yasmin. Semoga video ini bisa bantu lo bikin keputusan lebih cerdas dan tidak menyesal. Kalau lo udah mutusin mau ambil yang mana, drop aja di kolom komen. Dan kalau lo masih galau, silakan komen juga, gue bakal bantu jawab satu-satu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemschannel.com biar lo pada selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.